Tiga komponen selanjutnya yang akan kita pelajari adalah model, navbar, dan juga navs and tabs. Model ini adalah sebetulnya pop-up ya teman-teman. Nah, bedanya modal dengan pop-up. Jadi modal ini akan disebut modal, pop-up itu akan disebut modal kalau kita harus memberikan input atau harus mengerjakan sesuatu kepada pop-up tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya dari modal itu seperti ini. Pasti teman-teman sudah pernah lihat juga sebelumnya. Dan ada contoh yang live-nya juga seperti ini. Kalau kita klik, nah keluar modelnya. Dan kita untuk bisa nge-close ini, kita harus lakukan sesuatu. Kita harus klik, close, atau bisa juga di luarnya. Itu bisa kita atur. Kalau kita mau coba copy code-nya, kalau kita buka di sini dan kita klik buttonnya, keluar ya teman-teman modelnya. Ini menggunakan JavaScript juga di belakangnya ya teman-teman. Kita bisa ganti title-nya, misalnya test title, lalu ini bodinya kita bisa kasih lorem, misalnya text lorem, ketik lorem, terus tekan tab. Kalau kita refresh di sini, nah sekarang udah keganti kontennya ya teman-teman. Seperti itu. Lalu ada juga variasi-variasinya. Ini static backdrop model, bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau kita klik di luar kotak model ini nggak akan nge-close ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya tadi, misalnya yang ini ya, kalau kita klik di luar kotak ini, misalnya di sini ya, nah si modelnya itu ke-close. Bedanya seperti itu teman-teman. Kalau yang ini kita harus klik, nggak bisa klik di luar, tapi harus klik di kotaknya ini. Ada juga long content seperti ini. Kalau kontennya panjang, ini dengan ada linknya juga di dalamnya seperti itu. Ada pop overnya, bisa macam-macam ya teman-teman. Kita bisa gunakan grid juga untuk atur posisi-posisi kontennya seperti itu. Ya, teman-teman bisa cek dan gunakan yang diperlukan. Kita bisa juga atur besar modelnya. Ini yang extra large, ada juga yang large, dan ada yang small ya, kecil. Kita bisa buat juga full screen seperti itu. Nah, ini tentang model ya teman-teman. Selanjutnya tentang navbar. Nah, navbar ini salah satu komponen yang sangat penting karena hampir di semua website itu menggunakan navbar ya teman-teman. Nah, ada macam-macam jenis navbar atau navigation bar ya teman-teman. Yang di atas ini ya, ini navbar adalah contoh navbar seperti itu. Nah, ini beberapa variasinya. Ini ada yang seperti ini, ada search-nya, ada brand-nya ya teman-teman. Ada juga yang lebih simpel di bawah. Nah, brand itu sendiri, kalau di sini kalau teman-teman lihat contoh dari website Bootstrap ini, dia menggunakan image ya. Tapi kita bisa juga menggunakan teks aja seperti ini, atau image, atau bahkan kombinasi keduanya, image dan teks. Jadi ada gambar dan ada teksnya untuk brandnya. Seperti itu. Nah, kita mau coba misalnya ini yang cukup simple. Kalau kita copy code-nya, lalu kita ganti code yang model tadi ya teman-teman, lalu kita paste di sini, kita save. Nah, navbar kita udah jadi ya teman-teman. Kita tinggal copy code-nya, lalu kita bisa modifikasi juga. Misalnya kita mau atur background-nya ya teman-teman. Background ini dari BG Like ya. Jadi background yang kita punya sekarang ini defaultnya adalah BG Like, background like. Nah, kita bisa ganti-ganti juga backgroundnya. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah pelajari di utilities. Ada beberapa background, teman-teman bisa gunakan.
Misalnya kalau teman-teman mau ganti jadi biru muda, tinggal ganti jadi biji info seperti itu. Kalau kita refresh, nah sekarang keganti warnanya. Kalau teman-teman mau ganti jadi dark bisa juga ya teman-teman. Nah, kalau kita ganti background jadi dark, di sini ya kalau teman-teman perhatikan fontnya ini warnanya hitam. Jadi fontnya nanti jadi nggak kelihatan kalau backgroundnya dark. Nah, kalau backgroundnya dark, kita harus tambahin juga satu kelas namanya navbar dark untuk ngasih tahu kalau backgroundnya itu dark. Jadi fontnya diganti jadi terang. Nah, ada contohnya di bawah seperti ini, teman-teman. Kalau scroll ke bawah, nah, yang ini dibilang juga di sini ya di dokumentasinya kalau you can also apply navbar dark for dark background colors. Jadi kalau backgroundnya dark, kita bisa tambahin ini navbar dark supaya warna fontnya jadi putih ya teman-teman. Kalau kita tambahin di sini ya sebelum BG dark, jadi di kelas di parentnya nih di elemen nav, kalau kita save, refresh, nah sekarang udah keganti warnanya ya teman-teman, warna fontnya jadi putih. Di sini ada kelas active dan disable juga. Kalau teman-teman perhatikan, kita bisa remove, kita bisa hapus kalau teman-teman nggak perlu yang active dan disable. Nah, kalau kita refresh, sekarang warnanya jadi sama antara home, features, pricing, disable gitu. Kalau cuman perlu 3 menunya misalnya, ini nggak perlu, kita bisa tinggal hapus saja. Seperti itu. Lalu kalau teman-teman mau dorong yang 3 ini ke ujung ya, teman-teman bisa tambahin di sini di unordered list ini UL. UL ini adalah parent untuk ke 3 menu yang kita punya, home, features, dan pricing. Nah, supaya kedorong ke kanan, kita bisa tambahin yang namanya MS, ini margin start, lalu auto. Ini digunakan untuk mendorong menu kita ke kanan. Kalau kita save ya, refresh, nah sekarang jadi kedorong ke kanan. Kalau teman-teman masih ingat, misalnya ini terlalu mepet ke kiri ya, waktu kita belajar tentang kontainer, ada dibahas juga perbedaan antara kontainer dan kontainer fluid. Nah, fluid ini bakal mepet ke kiri kanan. Kalau kita mau kasih space ya di kiri dan kanannya, kita bisa tinggal hilangin fluidnya ini. Kalau kita save dan refresh, nah sekarang jadi ada space ya di kiri dan kanannya. Dan ini juga sudah responsif ya teman-teman, navbar ini. Kalau kita perkecil screen-nya, nah sekarang jadi hamburger seperti ini. Ini sudah responsif. Kalau layarnya besar, dia balik lagi, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau layarnya kecil, dia jadi kolap seperti ini, jadi hamburger. Seperti itu teman-teman. Kita bisa juga masukin gambar. Kalau misalnya teman-teman punya logo dan nggak mau teks atau mau kombinasi antara gambar dan teks, kita bisa balik lagi ke dokumentasinya. Tadi ada tentang brand ya, di section tentang brand kita bisa gunakan ini yang gambar dan juga teks seperti itu. Kita bisa copy elemen E nya ini yang A, lalu kita ganti ini brandnya paste di sini lalu save. Nah, di sini saya sudah punya logonya ya teman-teman. Saya sudah punya logo saya, logo.png. Kita copy namanya, lalu kita bisa ganti gambar di sini, source image-nya. Kalau kita save dan misalnya nama brandnya saya akan ganti jadi belajar coding seperti itu. Kita save dan refresh. Nah, udah keluar ya gambarnya, logo saya, dan juga teksnya belajar coding. Kalau kita mau gedein logonya bisa juga. Ini kita bisa atur width dan height-nya. Saya misalnya ganti, saya tinggiin height-nya jadi 30 misalnya, ini kelihatannya terlalu kecil. Kita refresh, nah sekarang udah jadi lebih oke ya kelihatan gambarnya. Seperti itu teman-teman tentang navbar. Nanti di akhir
dari seri Bootstrap ini kita akan belajar buat satu website yang jadi. Ada navbar, ada komponen-komponennya, nanti kita bisa buat. Stay tune terus, kita belajar dulu untuk sekarang dasar-dasarnya supaya kita ngerti gimana cara memodifikasinya gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir tentang navs dan tabs ya. Navs dan tabs ini ya contohnya untuk navs atau navigasi itu contohnya seperti ini. Lalu kalau untuk tabs ada di bawahnya ya. Navs sendiri ini ada banyak variasinya, dan untuk tabs seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mau coba, kita bisa copy. Oke, lalu kita refresh. Nah, di sini. Jadi seperti ini ya, tabs kalau teman-teman perlu menggunakan tabs. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan tentang model, navbars dan juga navs and tabs.